Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Samsul Bahri, SIP, SH, MH. NIDN 09 12 06 7509. SK pengangkatan tanggal 25 Oktober 2015. Sekarang jabatan fungsional saya sekarang rektor. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi hukum pidana korupsi. Hukum pidana korupsi. Berbicara tentang korupsi, tentu kita penasaran apa itu korupsi. Walaupun sebenarnya kita biasa lihat di TV, kita biasa. Baik, saya akan membacakan deskripsi mata kuliah hukum pidana korupsi. Hukum pidana korupsi memiliki deskripsi yang pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kedua, berkontribusi di dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan berkemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Keempat, memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman. Selanjutnya, mampu menafsirkan aspek teoritis dan aspek normatif dalam bidang ilmu hukum. Berikutnya, bahwa menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang ilmu. Kemudian mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan dan menerapkan nilai-nilai harmonis dalam berdasarkan kajian, analisis, dan eksistensinya terhadap informasi dan data. Mampu menganalisa, mensistensi, dan mengevaluasi peraturan bidang. Jadi tindak pidana korupsi adalah salah satu unsur yang mendasar di dalam tindak pidana korupsi. Adanya kerugian keuangan negara di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengertian kerugian keuangan negara. Di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dijelaskan bahwa keuangan negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Nah, peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara ini jelas mengatur bagaimana sebenarnya kerugian keuangan negara itu. Yang saya ingin katakan bahwa ketika Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan ini sudah jelas bahwa yang berupa barang, yang berupa keuangan milik negara, ketika ada kekurangan dari barang atau uang itu, maka itu bagian daripada kerugian keuangan negara. Sedikit pun, Rp1 saja itu bagian daripada kerugian keuangan negara. Kalau dia lebih banyak lagi, sama dengan. Akan tetapi bahwa kerugian keuangan negara yang bisa disidik oleh KPK misalnya, itu nilainya 1 miliar, minimal 1 miliar. Tetapi tindak pidana yang bisa dilakukan penyelidikan oleh KPK minimal 1 miliar, tetapi bisa di bawah 1 miliar, akan tetapi dia di dalam operasi tangkap tangan, ya. Jadi dia tidak bisa melakukan penyelidikan kalau hanya di bawah 1 miliar, tetapi bukan tangkap tangan. Itu kerugian keuangan negara yang harus disidik oleh KPK. Kemudian kepolisian, apa yang harus dia sidik? Tentu kerugian keuangan negara yang berpotensi adanya
adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara itu. Nah, asal muasal daripada penyelidikan dimulai oleh kejaksaan, KPK, kemudian kepolisian, tentu ada laporan-laporan yang dibuat oleh masyarakat, yang disampaikan oleh masyarakat bahwa ini ada kerugian keuangan negara, itu yang dilaporkan. Itulah yang termasuk bahwa laporan-laporan dan pengaduan dari seseorang. Kedua, bahwa korupsi dimulai itu karena adanya temuan langsung oleh penyidik. Jadi temuan langsung ketika penyidik secara tidak sengaja melihat atau menemukan sebuah tindak pidana korupsi, maka juga bagian daripada permulaan untuk dilakukan penyidikan. Jadi ada laporan dan ada temuan langsung oleh penyidik. Itulah dimulai penyelidikan tindak pidana korupsi. Saya kira masih ada lagi? Saya Pak. Oke, Ibu saya selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya, siapa saja yang berhak melakukan penyelidikan itu, Pak? Jadi terima kasih. Siapa saja yang berhak melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi ya? Oke, Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama, sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa kejaksaan itu yang pertama, kemudian kepolisian yang kedua, dan yang ketiga adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Ya. Kalau kejaksaan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Di situ diatur di pasal 30 ayat 1 huruf D menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasan ini dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, di situ jelas bahwa kejaksaan berhak untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Dan apa yang kita rasakan selama ini, bagian daripada pemberantasan tindak pidana korupsi, kejaksaan juga memiliki hak dan memiliki memiliki ruang. Jadi penjelasan pasal 32 ayat 1 diperkuat untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, mengumpulkan alat-alat bukti untuk kemudian dikaji apakah temuan-temuan itu bisa memenuhi satu unsur pidana. Kalau dia memenuhi unsur pidana, maka dilakukan tindak lanjut yang dinamakan penyidikan. Nah, ini penting. Lalu kemudian dipanggil saksi-saksi dan lain sebagainya. Ketika ditemukan orangnya, siapa yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, dan kemudian disitulah penetapan yang namanya tersangka. Jadi itu. Di sini bahwa penegakan tindak pidana korupsi ada 3 lembaga yang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Semua sama. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Hanya lembaga-lembaga ketiga ini berbeda-beda. Kalau kejaksaan hanya menangani perkara tindak pidana korupsi, tetapi tidak menangani perkara pidana umum. Kalau kepolisian menangani perkara umum dan perkara tindak pidana korupsi juga.
kalau KPK yang menangani perkara tindak pidana korupsi khusus di atas 1 miliar, kecuali ada, saya katakan tadi, ada operasi tangkap tangan. Jadi katakanlah 100 juta, 50 juta juga bisa ditangani oleh KPK dengan catatan-catatan itu tadi saya katakan. Nah, mengapa kita mempelajari hukum pidana korupsi? Ini penting karena agar kemudian sejak dini, sejak kita mahasiswa S1, S2 mempelajari ini, agar kemudian kita bisa paham dan kita bisa tahu. Konsekuensinya sangat besar, sangat berat. Karena setiap tindak pidana korupsi hampir ada namanya undang-undang pencucian uang. Hampir rata-rata dia cuci uangnya. Hanya saja selama ini apa yang dilakukan oleh sebahagian lembaga, dia jarang menggunakan undang-undang pencucian uang. Padahal katakanlah ya, si A korupsi pasti membeli handphone, misalnya seperti itu ya, ketika itu butuh pasti membeli handphone. Kedua, si A korupsi dengan nilai yang sangat besar, fantastis, pasti membeli mobil atau diberikan anak. Ini bagian daripada pencucian uang. Jadi dia cuci dengan cara membeli mobil. Apa yang dimaksud dengan pencucian uang? Pencucian uang ketika uang korupsi ini lalu kemudian kita memberikan barang. Apakah itu mobil, apakah itu kendaraan, apakah itu motor, apakah itu tanah, itu bagian daripada sebuah pencucian uang. Pencucian uang yang dimaksud itu ketika uang yang dikorupsi ini beralih, menyampaikan bahwa perkara tindak pidana korupsi itu ada terbagi atas 7 kelompok. Terbagi atas 7 kelompok. Yang pertama, kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara-cara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Korupsi banyak macam, banyak cara yang dilakukan. Bisa dengan cara mengambil barang, bisa dengan cara mengambil uang, atau bisa dengan cara marah. Korupsi terkadang dia sampai 100 meter tingginya dia punya berkas itu, sehingga kalau dia menangani 5-7 perkara ini luar biasa. Belum lagi pemeriksaan saksi yang bisa 5 orang, 7 orang, saksinya juga ada di luar kota, saksinya juga melarikan diri, saksinya juga meninggal dunia. Ini yang terkadang membuat rugi. Sehingga kemudian ketika perkara tindak pidana korupsi ditangani oleh beberapa lembaga, 3 lembaga yang sangat luar biasa, dibantu dengan masyarakat yang memberikan laporan. Nah, tentang kepolisian dalam penyelidikan perkara tindak pidana korupsi ini juga diatur di dalam pasal 1 angka 2. Di situ juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti yang meyakinkan ada atau tidak ada mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Jadi kalau polisi bertindak tidak ada yang ditemukan, maka dia tidak bisa dilakukan, tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan. Jadi dia hanya mengumpulkan alat bukti, lalu kemudian setelah itu mengarah bahwa terjadi sebuah perkara tindak pidana korupsi dalam terjadi. Nah, jadi penyidikan sebagaimana diatur di dalam pasal 6 ayat 1 huruf B mempunyai wewenang untuk menjadi dasar hukum masing-masing di dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi pengawas penyidik. Nah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A. Jadi di dalam penyelidikan itu harus ada tim-tim khusus, yang mengatur tentang siapa yang menangani perkara ini. Ya, misalnya ya di suatu dinas, kelompok ini yang tangani, ataukah di dinas lain kelompok ini, walaupun sebenarnya orangnya juga yang ada di sini, cuma persoalan penyelidikan ini tidak bisa si A kelompoknya ini di sana semua, di sini juga tidak bisa, karena ini berkaitan tentang waktu ya. Makanya biasa ada perkara 2013 sudah lama terjadi, baru ditemukan pada tahun 2022 begitu misalnya. Nah,
Makanya karena persoalan ini sangat rumit untuk kita temukan. Oke, baik. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Satu lagi ya. Baik, Pak. Oke, silakan. Yang mana? Siapa namanya? Muhammad Pausan. Silakan, Muhammad Pausan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, apakah pengembalian kerugian keuangan negara tersangka dapat dikembalikan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang terakhir oleh Alinda Pausan. Jadi pengembalian kerugian keuangan negara itu sebenarnya bisa dilakukan, bukan bisa, harus dilakukan. Karena pengembalian kerugian keuangan negara bagian daripada bahwa dia telah mengambil uang negara dan memiliki niat baik untuk mengembalikan kerugian. Nah, pertanyaannya, apakah dengan mengembalikan kerugian keuangan negara ini bisa terdakwa atau tersangka untuk dibebaskan? Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan di dalam pasal 4 nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Nah, jadi tidak menghapus walaupun tidak mengembalikan. Lalu di mana untungnya kalau saya? Ini kan pertanyaannya ketika orang mengembalikannya. Terdakwa tersangka ketika misalnya mengembalikan, apa juga untungnya kalau saya kembalikan? Nah, sementara tidak menghapus saya punya pidana. Nah, kalau kita seorang tersangka mengembalikan kerugian keuangan negara, maka di dalam penuntutannya bisa diringankan karena ada pertimbangan-pertimbangan khusus bahwa si terdakwa ini punya niat baik, ya, mengembalikan kerugian keuangan negara. Akan tetapi hukum dipenjara sebagai akibat dari sebuah perbuatan yang telah dia lakukan. Jadi tidak serta-merta bahwa dia harus dibebaskan. Tidak serta-merta bahwa dia harus dibebaskan, tetapi dia tetap diberikan keringanan hukuman berdasarkan dengan niat baiknya untuk memberikan kerugian keuangan negara. Saya kira itu barangkali yang saya sampaikan pada hari ini, mata kuliah hukum pidana korupsi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya berikan materi pada hari ini. Minggu depan kita bisa memberikan tugas lagi ya, pertemuan berikutnya saya berikan tugas tentang materi ini, dan saya berharap setelah kembali rumah masing-masing, dan saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadiran, dan bila mana ada kekurangan yang kami sampaikan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.